Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gratis ya kalau punya Pengantar. Allah yang Maha Suci yang Maha Tinggi telah menciptakan manusia dan menyerahkan pentingnya memilih kepadanya. Dan itu demi memakmurkan dunia. Karena itulah manusia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah e-book karya Ibrahim El-Fiqi ya. Sudah saya terjemahkan dan sudah saya publish di Play Store ya. Teman-teman juga bisa membacanya di Play Store, tentunya dengan bisa membeli dulu. Belinya mudah sebenarnya, bisa gratis ya kalau punya voucher. Vouchernya voucher yang 50.000 untuk e-book ya. Ini kebetulan saya udah beli. Ini kalau misalkan belum dapat voucher dan belum dapat membeli, akan saya bacakan saja ya. Teman-teman bisa mendengarkan bacaan atau bacaan dari isi e-book Seni Mengambil Keputusan ini di YouTube ya, di YouTube. Nah, gratis ya, jangan lupa ya, dukung dengan like dan subscribe ya. Oke, nah ini e-book Ibrahim El-Fiqi ya, udah saya beli. Nah, dari mulai pengantar. Nah, kita akan baca dari pengantarnya dulu ya. Ini sebenarnya buku ini bisa dibaca oleh mesin ya, oleh mesin, karena buku yang dari Della Riza ini ada dua versi ya. Ada halaman aslinya itu bentuknya seperti ini. Ini kalau halaman asli. Nah, kalau halaman teks mengalir, nah yang seperti itu tadi. Teks mengalir itu dalam artian ini akan menyesuaikan dengan layar HP teman-teman ya. Nah, bahkan kalau teks asli ini halaman asli ini teks mengalir ya. Teks mengalir ini bisa hurufnya diperbesar, misalkan ini kita mau perbesar hurufnya bisa ya. Atau pakai jenis huruf yang lain, misalkan yang menurut kita lebih nyaman, misalkan yang seperti ini atau yang seperti ini, terserah ya, ya mau yang mana jenis hurufnya. Kemudian jarak barisnya juga bisa di perenggang ya. Ini terserah, kalau sudah download ya nanti bisa ya. Oke, ke 100% aja dulu ya, biar satu halamannya agak banyak yang kita baca. Nah, ini bisa, kalau halaman teks mengalir seperti ini bisa dibaca oleh mesin. Nah, contoh kita klik baca dengan keras. Nah, ini bisa dibaca dengan mesin ya. Nah, Pengantar. Allah yang Maha Suci yang Maha Tinggi telah menciptakan manusia dan menyerahkan pentingnya memilih kepadanya. Dan itu demi memakmurkan dunia. Karena itulah manusia wajib itu bisa juga nanti untuk setelan suaranya ingin agak lambat misalkan, ini bisa di sini. Nah, teksnya agak cepat, misalkan teks majunya berapa detik ya, ini bisa diubah ya sesuai selera. Nah, itu kalau yang sudah beli ya tentunya. Nah, sekarang saya akan bacakan untuk teman-teman yang belum sempat beli e-booknya di Play Store. Saya akan bacakan, jadi teman-teman bisa mendengarkannya atau menontonnya di YouTube saja gratis ya. Oke, saya akan bacakan di sini pengantarnya dulu. Pengantar. Allah yang Maha Suci yang Maha Tinggi telah menciptakan manusia. Dan menyerahkan pentingnya memilih kepadanya, dan itu demi memakmurkan dunia. Karena itulah manusia wajib memutuskan
dan membantu dirinya sendiri bahkan orang lain untuk mengambil keputusan. Siapapun yang mengatakan aku tidak sanggup mengambil satu keputusan, maka ia ini pada hakikatnya memiliki satu keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Kita semua memiliki berbagai keputusan yang sama, yaitu kita ingin bahagia dalam hidup kita, sukses dalam kerja kita, tapi kita mendapati diri kita sendiri tidak melakukan apapun dari yang kita putuskan. Dan keputusan semacam itu dikenal dengan keputusan yang lemah. Sedangkan keputusan yang kuat adalah keputusan yang mampu dilaksanakan oleh pemiliknya. Dan kita wajib tahu bahwa keputusan itu merupakan yang menentukan tempat kembali, yang menentukan hasil akhir nanti kita. Dan agar kita mengambil berbagai keputusan kita dengan cara yang benar, maka kita wajib mengetahui cara mengambil keputusan yang benar, sehingga kita sampai kepada kondisi dunia dan akhirat yang paling utama. Ini daftar isinya, tadi pengantar sudah, daftar isi ya. Ini daftar isi. Kita masuk kepada mobil yang berbicara ya. Nah, ini mobil yang berbicara. Judulnya mobil yang berbicara. Manusia mesti memutuskan dan membantu dirinya sendiri untuk mengambil berbagai keputusan, dan tidak boleh mengatakan tidak ada waktu. Sungguh aku tumbuh besar untuk membuat perubahan terhadap hidupku. Seperti halnya ia mesti membantu putra-putrinya juga untuk mengambil berbagai keputusan. Penulis Ibrahim El-Fiqi di sini ya, saya ingin memulai dengan sebuah kisah yang acap kali berguna bagi kita dalam mengambil keputusan. Dan dari sanalah ada perubahan hidup kita. Ini kisahnya ya. Pada penghujung tahun 50-an ada seorang yang bekerja di perusahaan Ford untuk mobil. Antara dia dan Ford pribadi ada masalah. Jadi ada masalah pribadi antara si orang tersebut dengan Ford, yang mengakibatkan si orang ini diusir dan diberhentikan dari pekerjaannya. Si orang ini memutuskan untuk bersaing dengan perusahaan Ford, bahkan mengunggulinya. Lalu dia pergi untuk bekerja di perusahaan Chrysler dunia dan menjabat sebagai manajernya. Perusahaan ini memiliki banyak utang, di mana ia memiliki utang lebih dari 80 juta dolar. 80 US juta dolar. Dan lebih dari 50.000 pasti akan dirumahkan jika ia menutup perusahaan. Dan lebih dari 2.500 cabang perusahaan di seluruh dunia akan tutup. Sedangkan perusahaan hanya memiliki 25 juta dolar di bank sebagai aset untuk modal perusahaan. Orang ini memutuskan untuk bergerak dengan cara yang berbeda. Lalu ia pergi ke Kongres Amerika dan meminta Presiden Amerika untuk memberinya pinjaman dan yang akan menguatkannya dan membantunya untuk tetap membangkitkan perusahaan ini. Presiden setuju saat ia tahu bahwa sebab penutupan perusahaan ini akan ada 500.000 pengangguran di jalan-jalan, dan seketika itu ia memberinya 5 juta dolar. Si orang tersebut kembali membawa uang untuk berpikir apa yang mesti ia lakukan dan dari mana ia memulai. Orang ini memutuskan untuk memulainya dengan cara mendatangkan para pakar untuk bekerja bersamanya di perusahaan. Dan ia mulai fokus pada bagian-bagian perusahaan yang kuat dan mengumpulkan bagian-bagian yang lemah dan fokus pada para pekerja yang sukses di perusahaannya. Lalu ia mengatur hal-hal intern perusahaan dan pada kurun waktu 3 atau 4 bulan perusahaan benar-benar tertata. Setelah masalah-masalah perusahaan tertata, ia memiliki satu kesulitan, yaitu marketing, penjualan. Apa yang akan menjadikan orang-orang tertarik membeli mobil-mobil di perusahaannya bukan mobil-mobil perusahaan lain. Mobil-mobilnya mesti berbeda dari mobil-mobil lain. Mesti ada keunggulan pada mobil-mobilnya yang tidak didapat pada mobil-mobil lain. Mesti ada terobosan baru pada mobil-mobilnya.
Orang ini mengumpulkan para karyawannya dan memberitahukan mereka bahwa jika mereka tidak dapat menciptakan satu mobil yang benar-benar berbeda dari semua mobil yang ada di pasaran pada waktu itu, dan itu dalam kurun waktu 6 bulan, maka mereka semua akan diberhentikan, dirumahkan. Dan dalam kurun waktu 6 bulan, padahal itu kurun waktu yang hampir mustahil terwujudnya pelaksanaan ini, perusahaan itu mengeluarkan mobil pertama yang dapat berbicara di dunia. Ia mampu berbicara 10 hal ya, 10 kalimat. Misalkan ia berbicara, jangan lupa kunci, jangan lupa pintunya terbuka, dan benar-benar sukses menjual lebih dari 1 juta mobil dari jenis ini dalam kurun waktu 8 bulan. Dan orang ini mampu menutup utang perusahaan kurang dari 6 tahun. Dan perusahaan Chrysler dunia menjadi 5 perusahaan terkuat yang memasok mobil dunia. Semua ini mulai dari keputusan orang ini. Sungguh dia telah memutuskan untuk menggunakan berbagai kemampuannya yang tak terbatas dan menjadi yang luar biasa dan tidak sekedar mengekor pada pendahulunya. Dan dengan keputusan inilah ia mewujudkan kesuksesan yang besar ini. Nah, sekarang orang ini telah pindah dari kedudukannya di perusahaan itu dan datanglah orang lain. Tapi apakah kita kenal siapa manajer yang menggantikan posisinya? Tentu tidak. Mengapa? Karena yang datang setelah orang yang kisahnya telah kita sebutkan memutuskan untuk terus serupa terhadap yang telah ditempuh oleh pendahulunya dan berinteraksi dengan tugasnya berdasarkan bahwa ia adalah kursi yang dengan segenap usahanya ia berusaha menjaga kedudukannya di atasnya tanpa berpikir dengan kekuatannya dalam berbagai masalah perusahaannya, yang menemukan solusinya tanpa mengekor dan tidak memancarkan berbagai kemampuan manusia yang mencengangkan yang ada pada para pembantunya, dan tidak meletakkan dirinya sendiri di hadapan kekuatan tak terbatas yang menuntut dirinya sendiri mewujudkan hal yang dipandang orang lain mustahil. Nah, manusia mesti memutuskan membantu dirinya sendiri untuk mengambil berbagai keputusan dan tidak mengatakan tidak ada waktu. Sungguh aku tumbuh besar berdasarkan atau untuk memunculkan perubahan pada hidupku. Seperti halnya ia mesti juga membantu putra-putrinya untuk mengambil berbagai keputusan. Tugas dan praktek di bab ini sebutkan 3 hal pekerjaan yang memungkinkan Anda untuk memperbagus pelaksanaan kerjamu. Berdasarkan bahwa kamu menjadi pionir sebisa mungkin, menjadi pelopor sebisa mungkin dalam bidang tersebut. Sebutkan 3 hal ya. Nah, demikian untuk bab pertama. Nanti kita teruskan bab selanjutnya ya, Anda dan keputusan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di bab berikutnya. Terima kasih.